Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ibu. Semoga kalian tidak bosan ya. Ya, ini pertemuan keberapa ya? Ini pertemuan ketujuh. Ya, udah banyak sekali ya kita bertemu. Walaupun secara daring, tapi Ibu harapkan kalian tidak bosan dan tetap semangat. Oke, di pelajaran biologi kali ini materinya insya Allah lebih seru. Dan tentunya dalam tayangan ini di depan nih kalian udah bisa membayangkan kita akan membahas tentang apa ya. Coba dibaca ini apa ya? COVID-19. Wah, ini sudah tidak asing lagi. Bahkan ini yang menyebabkan kita daring ya. Bahkan kita daring itu sudah sejak hampir 3 bulan ya, 3 bulan yang lalu. Dan 3 bulan ke depan kita juga akan tetap daring. Nah, ini ternyata yang menyebabkan apa ya COVID-19? Ibu pikir kalian udah tahu semua ya. Penyebabnya adalah virus. Betul. Virus seperti apa ya? Atau virus itu sebenarnya makhluk apa sih? Nah, kita akan bahas di pelajaran kita kali ini. Ternyata bentuknya seperti ini. Sedikit menyeramkan atau lucu. Ini terlihat seperti bola-bola ya. Ada yang bilang lucu, menyeramkan, ada juga yang bilang yang menggemaskan. Tapi yang lebih utama ini adalah bisa menyebabkan kematian atau mematikan gitu ya. Ada juga ini orang yang lagi bersin. Ternyata bersin itu kalau nggak ditutup, dia akan menyemprotkan banyak sekali virus keluar. Jadi gampang masuk ke dalam tubuh kita. Ini kalau kita lihat virus ukuran besar dan lebih dekat. Kalau ini harus dengan mikroskop elektron ya, jadi tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini. Oke, hari ini kita bahas tentang ciri dan struktur virus. Oke, walaupun sudah tidak asing lagi, tapi berharapkan kalian tetap semangat untuk mempelajarinya ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu membedakan ciri-ciri virus ya. Jadi virus itu ada beberapa cirinya dan kalian harus bisa membedakan ciri dari setiap masing-masing virus ini. Kemudian yang kedua yaitu membedakan bentuk-bentuk virus, karena bentuk virus itu sangat beragam. Tadi istilahnya lucu-lucu, ada yang lucu, ada juga yang menyeramkan, tapi tentunya kalian harus bisa membedakan dengan struktur khas yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, sebelumnya Ibu akan cerita sedikit tentang sejarah penemuan virus. Virus itu dulu ya diteliti oleh percobaan Mayer ya. Dia melakukan penelitian karena ternyata ada tanaman tembakau ya. Tanaman tembakau ini tanaman tembakau yang lagi sakit ya. Sakit tanaman tembakau ini terserang penyakit gitu ya. Kemudian daunnya dia haluskan. Setelah dihaluskan dia diekstraksi ya. Kemudian setelah diekstrak, si daun itu disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Ternyata apa akibatnya? Daun tembakau yang sehat itu jadi sakit, sama seperti awalnya. Lalu berpikir, kenapa ya kok jadi sakit? Apa sih penyebabnya? Gitu. Nah, kemudian percobaan yang kedua ini adalah percobaan lanjutan dari Mayer. Jadi Mayer belum tuntas melakukan percobaannya, dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky. Nah, Ivanovsky ini dia sama ya, masih melakukan hal yang sama seperti Mayer. Dia melakukan atau mengekstrak daun tembakau. Kemudian dia semprotkan ya ke tanaman yang sehat dan sama ya, tetap sama. Tanaman yang sehat itu jadi sakit. Nah, ternyata
dari sebelumnya bertanya-tanya ya, kenapa ya kok jadi sakit gitu kan ya. Nah, itu ternyata disebabkan oleh virus. Ciri-cirinya itu seperti apa ya? Nah, cirinya seperti apa? Nih, sebelum ke ciri-ciri, apakah virus itu? Virus dari bahasa Yunani virion, yang artinya racun. Kenapa racun? Karena ternyata penelitian yang sebelumnya itu, si virus itu ketika disemprotkan ke tanaman tembakau dia tetap menyebabkan sakit, walaupun dia sudah dilakukan penyaringan dan penyemprotan dengan antibiotik untuk membunuh bakteri, tapi dia tidak mati. Wah, berarti ini virion gitu ya. Virion, what is the virion? Ternyata virion itu racun. Akibatnya virion kesini jadi dipersempit katanya menjadi virus. Virus ini artinya adalah racun. Nah, bagaimana sih cirinya? Virus ini merupakan partikel yang bersifat parasit obligat. Kenapa disebut parasit obligat? Karena dia syarat hidupnya harus menumpang pada sel atau makhluk hidup lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Dia tidak punya sel, aseluler, berukuran sangat renik atau kecil. Dan ketika dia tidak berada di dalam makhluk hidup, dia akan memadatkan dirinya seperti benda mati. Bingung kan? Ini makhluk hidup, tapi ketika dia tidak berada di makhluk hidup, dia seperti benda mati. Tapi ketika diambil lagi, dimasukkan ke dalam zat hidup atau sel hidup, maka si virus itu hidup kembali. Nah, maka dari itu dia disebutnya parasit obligat. Kemudian para ahli juga kebingungan dengan status kehidupan virus, karena dia bisa disebut sebagai makhluk hidup, bisa disebut sebagai makhluk tak hidup. Lalu kita memasukkan dia ke dalam status kehidupan yang mana? Nah, ternyata para ahli memasukkan virus itu ke dalam makhluk peralihan. Karena apa? Ternyata dia bisa berupa makhluk hidup dan bisa juga berupa makhluk tak hidup. Dia disebut makhluk hidup karena mutlak ya, menumpang dan bisa bereproduksi. Sementara ketika dia disebut makhluk tak hidup, dia bisa mengkristalkan diri, memadat seperti benda mati. Jadi dia punya sifat itu. Makanya kenapa kalau kita sakit terserang oleh virus itu tidak bisa sembuh, dalam tanda kutip, tidak ada obat yang mutlak menyembuhkan, tapi hanya menonaktifkan atau mengusir virus saja. Nah, sedangkan lama-lama jika tubuh kita, ketahanan tubuhnya menurun, dan si virus itu berhasil masuk dan menginfeksi lagi tubuh kita, maka tubuh kita juga akan terserang lagi dan virus bisa hidup kembali di tubuh kita. Seperti itu. Bisa dipahami ya maksud dari virus sebagai makhluk peralihan. Nah, sekarang kita bandingkan ukuran dari virus. Ini perbandingannya. Kita tahu ya, ini adalah gambar sel darah merah. Sel darah merah ini memiliki diameter, lihat ya, 10.000 nanometer. Nah, sementara itu sel darah merah ini ada di bawahnya gambar dari bakteri, khususnya bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini ukurannya lebih kecil dari sel darah.
hanya 1000 kali 3000 nanometer saja. Nanomikron saja. Nah, sementara itu, ukuran virus tuh yang mana? Ini adalah ukuran virus. Jadi lebih kecil ukurannya dari bakteri. Bisa dibayangkan? Makanya dia gampang sekali untuk menyusup ke dalam sel tubuh makhluk hidup. Apalagi sel tubuh makhluk hidupnya itu sedang tidak baik. Jadi gampang sekali dirusak atau dihancurkan. Itu bisa ya dibayangkan bagaimana ukuran virus, sekecil apa ukuran virus. Oke. Sekarang struktur tubuh virus. Nah, ini bentuk virus yang berselubung atau bulat. Bagian-bagiannya dia punya reseptor. Reseptor ini fungsinya untuk menempel pada sel yang ditempati atau sel makhluk hidup yang ditumpangi, atau biasanya istilah biologinya kita sebut sebagai sel inang. Jadi si virus ini dia punya reseptor atau namanya amplop itu dia untuk menempel ya. Kemudian di dalamnya ada materi genetik, gen. Nah, khusus untuk virus ini, materi gennya itu hanya ada satu. Jadi DNA atau RNA saja. Sementara makhluk hidup itu yang lain itu harus punya dua-duanya. Harus punya DNA dan juga harus punya RNA. Sementara virus punya salah satu saja. Makanya nanti virus dikelompokkan. Ada virus DNA, ada juga virus RNA. Nah, ini yang bisa masuk atau bisa disisipkan ke dalam sel inang untuk berkembang biak. Nah, selanjutnya ada kapsid. Kapsid ini adalah suatu protein. Kapsid fungsinya adalah pelindung materi genetik. Jadi si kapsid ini fungsinya sebagai pelindung, melindungi. Nah, sedangkan kapsul, kalau kapsul ini bedanya dengan kapsid. Kalau kapsul itu adalah pelindung bagian tubuh dari virus secara umum. Jadi pelindung bagian tubuh virus dari luar. Gitu. Bisa dipahami ya, bisa dibedakan bagian-bagiannya. Nah, yang kedua adalah virus kompleks. Virus kompleks ini kenapa disebut kompleks? Karena dia memiliki bentuk yang menyerupai makhluk hidup, seperti dia punya bagian kepala, bagian leher, bagian ekor, dan bagian serabut ekor. Khusus di bagian kepala itu ada bagian luarnya, ini namanya kapsid, sedangkan yang seperti benang ini DNA-nya. Ini bagian leher nanti untuk memasukkan atau menginjeksi DNA-nya. Selubung ekor untuk melindungi bagian dari leher ini untuk menginjeksi. Sedangkan serabut ekor ini untuk menempel ya, bercengkram, bertahan, menempel di sel inang yang nanti akan dia tempati. Contohnya seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya, dan bisa dibedakan tentunya dengan bentuk virus yang bulat yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, selanjutnya ini bentuknya helix atau spiral. Kenapa? Karena memang dia bentuknya seperti untayan benang seperti ini. Kapsidnya itu bentuknya itu melingkar. Nah, di dalam kapsid ini juga tentunya ada materi genetik. Nah, ini contohnya pada virus Ebola. Ya, bisa dibedakan ya dengan bentuk-bentuk sebelumnya. Nah, bentuk yang kedua yaitu bentuk polihedral atau biasa disebut sebagai virus telanjang.
Kenapa virus telanjang? Karena dia kapsidnya tidak dilindungi oleh atau tidak ditutupi oleh pelindung yang lain. Jadi dia hanya sederhana banget. Ini cuma punya sederhana sekali ya. Ini cuma punya kapsid saja yang di dalamnya ada materi genetik. Makanya disebutnya virus telanjang. Contohnya itu pada mastadenovirus. Bisa dibedakan ya, tadi ada bentuk bulat, bentuk kompleks, spiral, dan ini adalah bentuk polihedral atau biasa disebut sebagai virus telanjang. Oke, untuk bentuk virus tadi strukturnya ya. Tadi nih bentuknya, tadi sebenarnya struktur itu sudah sekaligus membahas bentuknya, tapi ini untuk lebih jelasnya lagi kita bahas lagi. Bentuk virus secara umum ada yang bulat, kemudian batang, polihedris, dan seperti huruf T atau biasa disebut sebagai virus kompleks. Oke, sampai di sini bisa dibedakan ya. Nah, jadi itulah mengapa virus itu sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan diusir gitu ya. Karena itu tadi, dia strukturnya khas sekali, bahkan dia bisa dikatakan kesulitan mengalami status kehidupan. Karena dia bisa dikatakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, dan memiliki bentuk yang beragam. Makanya salah satu caranya itu kita dengan betul-betul menjaga ketahanan tubuh kita dan selalu berpikiran positif. Jadi virus juga akan pergi atau tidak akan datang mengganggu ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, semoga pemaparan Ibu sekilas tentang ciri dan struktur virus bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tentunya tetap selalu sehat, selalu bugar, semangat belajar. Nanti minggu depan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih materi yang sama, yaitu materi tentang virus, khususnya tentang reproduksi virus. Makanya tetap selalu menyimak ya, tetap selalu on di mata pelajaran biologi bersama Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.